Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Ruslan Fikri Alumni Azra dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2023 dengan NIM 4004032365548. Oke, baik, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang cobot atau bisa dibilang robot kolaboratif gitu. Jadi di sini robot kolaboratif itu melatar belakangi di sini di industri itu semakin memainkan peran penting dalam otomatisasi modern ini. Dan pasar cobot global kali ini diperkirakan mencapai 12,3 miliar US dollar dan untuk pada tahun 2030 gitu. Nah, di sini cobot dirancang untuk bekerja berdampingan dengan manusia. Berbeda dengan robot industri tradisional. Oke, selanjutnya apa sih itu cobot? Cobot adalah kolaboratif robot atau biasa disebut juga robot kolaboratif. Di sini robot kolaboratif itu yang mendasari adalah dari sistem keamanannya gitu. Cobot itu dilengkapi dengan sensor-sensor mulai dari sensor gaya dan torsi untuk mendeteksi kontak dan menghentikan gerakan jika diperlukan gitu. Dan kemudian ada dari fleksibilitas itu sendiri. Cobot mudah diprogram dan dapat diubah konfigurasinya dengan mudah untuk berbagai tugas. Kemudian cobot itu kemudahan untuk dalam pemrogramannya. Di sini cobot dapat diprogram melalui antarmuka yang intuitif bahkan tanpa pengalaman pemrograman khusus. Jadi kayak bahasa sendiri pun bisa. Kemudian di sini untuk keuntungan menggunakan cobot itu, yang pertama adalah meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Karena di dalam industri efisiensi itu sangat penting untuk dalam produksi gitu. Kemudian yang kedua adalah mempersingkat waktu siklus dan meningkatkan throughput. Yang ketiga adalah mengurangi biaya tenaga kerja. Yang dimana di sini bisa dibilang kayak contohnya dalam industri dari Toyota yang bisa dikurangkan adalah biaya untuk tenaga kerja. Dan yang keempat adalah meningkatkan kualitas dan konsistensi dari produk itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya di sini aplikasi atau implementasi robot kolaboratif dalam industri. Yang pertama di sini biasa digunakan dalam manufaktur. Di sini manufaktur cobot itu digunakan untuk perakitan, pengemasan, inspeksi kualitas, penanganan material. Kemudian seringkali juga digunakan untuk logistik, yaitu pemindahan barang, pengisian pesanan, dan inventarisasi. Kemudian seringkali juga digunakan untuk layanan kesehatan, biasanya bantuan dalam operasi, rehabilitasi, disinfeksi gitu. Kemudian dalam industri makanan dan minuman, biasa digunakan juga untuk pemrosesan dari makanan, pengemasan, dan paletisasi. Kemudian di sini dari studi kasus untuk dari implementasi cobot yang sukses. Di sini yang pertama adalah perusahaan otomotif, salah satunya contohnya kayak misal Toyota Company. Di sini perusahaan otomotif menggunakan cobot untuk perakitan mesin, mengurangi waktu siklus sebesar 40%. Kemudian dari pabrik elektronik mengimplementasikannya cobot itu untuk inspeksi PCB biasanya dari printed circuit boardnya. Di sini meningkatkan akurasinya sehingga 99,9%. Untuk itu kecil sekali, jadi untuk kualitasnya lebih oke. Yang ketiga adalah di rumah sakit. Di rumah sakit ini menggunakan cobot untuk disinfeksi ruangan, itu dapat mengurangi resiko infeksi nosokomial sebesar 60%. Di sini kan tadi udah membahas tentang dari studi kasusnya, lalu kan tadi ada kemudahan dalam program. Di sini pemrograman dan pengoperasian robot kolaboratif. Yang pertama, cobot mudah diprogram dengan antarmuka penggunaan yang intuitif. Jadi GUI-nya itu dapat sederhana, gitu, dapat mudah dilihat dan menarik. Kemudian dari yang kedua ini adalah pemrograman dapat dilakukan dengan panduan tangan tanpa memerlukan kode pemrograman yang rumit. Yang ketiga adalah pelatihannya. Pelatihan cobot sendiri dasarnya itu 1-2 hari sudah cukup untuk operator mengoperasikan cobot. Yang keempat, cobot kompatibel dengan berbagai sistem yang ada seperti PLC, sensor, dan perangkat lainnya.
Kemudian untuk pertimbangan keselamatan dalam penggunaan cobot. Yang pertama, penilaian dari risiko. Di sini penilaian dari risiko itu adalah identifikasi potensi bahaya dan mitigasinya. Kemudian pemilihan cobot yang tepat. Di sini pemilihan cobot yang tepat itu harus mempertimbangkan kapasitas muatan, kemudian jangkauan dan kecepatannya. Kemudian pelatihan keselamatan. Memastikan semua operator itu terlatih dalam penggunaan cobot yang aman. Kemudian pemeliharaan rutin, inspeksi dan perawatan berkala untuk memastikan kinerja yang optimal. Kemudian untuk dari tantangan dan solusi dalam implementasi cobot, yang pertama adalah pastinya adalah biaya. Balik lagi, biaya awal, yaitu opsi sewa atau leasing dapat mengurangi biaya awal. Kemudian dari yang kedua ada integrasi sistem. Di sini integrasi sistem adalah bekerja dengan integrator sistem berpengalaman. Kemudian yang ketiga adalah resistensi karyawan. Resistensi karyawan sendiri itu komunikasinya yang efektif, pelatihan dan menunjukkan manfaat cobot. Kemudian untuk dari cobot untuk masa depan itu yang pertama adalah pengembangan dari AI-nya. Yang pertama adalah cobot tentu saja, cobot yang lebih cerdas dan adaptif. Kemudian yang kedua adalah kolaborasi manusia dan robot. Jadi di sini kita itu kolaboratif robot itu kita harus mementingkan kayak dari efisiensi yang pertama tanpa mengurangi karyawan. Jadi kolaboratif robot yang sebenarnya adalah kolaborasi manusia dan robot. Robot itu dapat memahami dan meresponsi kebutuhan dari manusianya. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan cobot di industri baru yang saat ini adalah pertanian, konstruksi dan lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.